Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, pasca kemenangan timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda, semua pecinta, semua pecandu sepak bola di negeri kita gembira ria, sukacita, bahagia semuanya. Karena kenapa? Pasca kemenangan timnas kita atas Saudi Arabia kemarin, terbuka lagi harapan kita semua untuk menyaksikan timnas kita kemudian bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, teman-teman. Jadi di 3 negara. Dan ini sepertinya juga bukan cuma cita-cita dan harapan semua pecinta sepak bola di Indonesia, tapi juga pastinya juga harapan semua pemain berserta seluruh staf kepelatihan daripada timnas kita, juga PSSI. Tentunya kalau memang itu bisa tercapai, itu sangat pencapaian yang luar biasa. Tapi yang jelas, kemenangan kita atas Saudi Arabia pun sebetulnya merupakan sebuah tonggak sejarah ya. Pasca 15 kali pertemuan timnas kita jumpa timnas Arab Saudi ini, kemarin lah ya, dari 15 kali pertemuan kita pecah telur kemudian bisa menang. Jadi ini tonggak sejarah, menang sama Arab Saudi, dan menangnya juga nggak asal-asalan menang kita 2-0 tanpa balas, teman-teman. Nah teman-teman, sekalipun kita menang, ternyata ada juga orang-orang yang sepertinya tetap melancarkan yang katanya kritik ya, kritik apa yang itu yang namanya serangan terhadap timnas kita. Selalu ada yang saya heran nih, kenapa kok nggak bisa kemudian bahagia, nggak bisa kalau kemudian gembira, nggak bisa kemudian kalau happy ketika timnas kita semua ini kemudian saat ini pencapaiannya sangat luar biasa loh, gitu kan. Nah ini orang-orang yang memang selalu berusaha menciptakan suasana yang keruh ya, keruh antara para pecinta sepak bola, gitu kan. Pastinya juga sedikit banyak ada yang terpengaruh, dan memang tokoh-tokoh seperti ini saat ini memang sepertinya laris manis ya, diundang ke berbagai acara di media sosial ataupun stasiun televisi, yang memang di dalam acara-acara tersebut ya topiknya pastinya akan menyerang timnas. Teman-teman bisa lihat salah satunya adalah Bung Toel berapa saat ini memang kemudian pasca kemenangan timnas kita atas timnas Saudi Arabia tetap meminta, sepertinya Bung Toel itu tetap nggak merasa puas ya, dan meminta evaluasi penuh Bapak Erick Thohir terhadap PSSI dan staf kepelatihan serta timnas kita yang kemarin menang atas Arab Saudi. Alasannya menurut Bung Toel, sekalipun kita menang tapi organisasi permainannya itu buruk. Karena menurut Bung Toel, mampunya timnas kita ini hanyalah kemudian parkir bus atau bertahan dan kemudian melakukan counter attack. Hanya itu versinya Bung Toel, gitu kan. Jadi ya menurut dia saat ini memang timnas kita beberapa kali match selalu kalah ball possession-nya, alasannya, gitu kan. Penguasaan bola kalah jauh. Ketika jumpa Jepang, penguasaan bola hampir 75% lebih Jepang yang pegang, dan kita hanya sekitar 25%. Ketika menang sama Arab Saudi pun penguasaan bola atau ball possession-nya hitung-hitungannya menurut Bung Toel hampir 77% itu Saudi Arabia, dan kita hanya sekitar 23% penguasaan bolanya. Itu menurut versinya Bung Toel. Jadi Bung Toel ini nggak cuman cukup puas dengan kemenangan, tapi dia juga meminta agar kemudian pemain, karena memang timnas kita bermain lebih cantik dan lebih menyerang. Yang kalau menurut saya sebetulnya mau ketawa ya teman-teman. Apa selalu parkir bus gitu kan, seperti di terminal Kampung Rambutan atau terminal Lebak Bulus terus. Masalah parkir bus terus kan, gitu kan. Nah, ini memang aneh, gitu kan. Saya mau tertawa kalau kemudian beliau ini meminta timnas kita untuk tampil terengginas atau ganas ketika berhadapan dengan Saudi Arabia, Jepang ataupun Australia, dengan alasan memang pemain-pemain kita ini adalah pemain-pemain yang didatangkan diaspora, adalah pemain-pemain yang istimewa, gitu kan. Pemain-pemain yang super, memang kemudian pemain-pemain top.
Sebetulnya ini sebuah propaganda yang nggak jelas gitu kan. Pemain top dari mana gitu kan. Oke, saya siap untuk kemudian berdebat langsung dengan Bung Toel ini kan, karena dia bilang skuad yang ada kita ini yang didatangkan udah mensupport STY ini skuad-skuad yang memang istimewa, yang mewah gitu, yang didatangkan dari diaspora. Dari mana ceritanya gitu kan. Ini memang sepertinya angan-angan yang nggak jelas gitu kan. Seorang Ivar Jenner itu skuad inti kita, dia pemain reguler di timnas kita, andalan ya. Ini top sekali Ivar Jenner. Naik turun ini luar biasa gitu kan. Apakah dia kemudian skuad istimewa di klubnya? Ivar Jenner ini masih sekadar dia pemain muda ya, di Jong Utrecht, di klub Utrecht, di Eredivisie Liga Belanda. Liga Belanda belum masuk top liga top di Eropa ya, nggak termasuk. Liga top di Eropa itu Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol teman-teman. Di Liga Belanda dia di Eredivisie Belanda, di Utrecht dia belum menjadi pemain seni, belum menjadi pemain reguler, dia masih sekedar pemain muda Jong Utrecht gitu kan. Apakah yang seperti itu kemudian dikatakan sama Bung Toel pemain yang kemudian mewah dari Eropa gitu kan. Kemudian Raphael Struijk, andalan kita nih, top nih Raphael Struijk. Dia bilang apakah ini pemain kemudian dari kasta liga top di Eropa? Raphael Struijk ini dulu menghuninya dia pemain Ado Den Haag itu di Eredivisie di Liga Belanda juga bukan klub yang top Liga Belanda, dia middle lower, dan Raphael Struijk di situ masih menjadi pemain pengganti atau cadangan, bukan pemain reguler ya. Yang kemudian saat ini Raphael Struijk kemudian pindah ke Liga Australia di Brisbane Roar, dan di dua tampilan Brisbane Roar ini juga bukan topnya Liga Australia ya. Ini dua kali juga menelan kekalahan. Pertama ketika jumpa Sydney Football Club sama pemain Melbourne Football Club, kalah semua ini. Tapi Raphael Struijk lumayan sudah mulai mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti. Apakah Liga Australia juga liga top? Ini nggak ketemu gitu kan. Ini kalau dilihat kemudian siapa lagi, Nathan Joaon juga oke, dia main di Liga Inggris di Swansea City. Apakah kemudian Swansea City kemudian papan atas Liga Inggris? Nathan Joaon sampai dengan sekarang juga bukan pemain inti dari Swansea City, masih merupakan pemain cadangan di Swansea City, bahkan selalu dipinjamkan ya berapa musim belakangan terakhir ke Football Club Heerenveen, dan di sana pun si Nathan Joaon belum menjadi pemain inti, hanya sebagai pemain cadangan ataupun pengganti. Apakah ini yang kemudian disebut sama Bung Toel skuad yang mewah itu kan? Kalau saya sendiri, terlepas mereka Raphael Struijk itu dari Liga Australia saat ini, Ivar Jenner dari pemain Jong Utrecht, kemudian si Nathan Joaon dari Swansea City sebagai pemain cadangan, Justin Hapner sekedar pemain muda di Wolverhampton Wanderers, saya sudah bersyukur banget teman-teman. Karena kemudian dengan kemampuan kita yang minimal gitu kan, pemain-pemain muda kita ini, PSSI Coach STY bisa memaksimalkan tampilan mereka, bisa meraih poin yang lumayan. Ketika jumpa Australia bisa draw, Bahrain kemudian kita nyaris menang bisa draw, terakhir sama Saudi Arabia pertama draw, dan kedua ini kemudian menang ya teman-teman. Sedangkan kalau saya sendiri justru kagum ya, takjub kemudian timnas kita dengan pemain-pemain yang masih kemampuannya terbatas, yang justru seadanya gitu kan, jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa Asia ya, Jepang, Australia, kemudian seperti Arab Saudi. Ini kan raksasa Asia ya, yang menurut saya mereka ini kan langganan putaran final Piala Dunia gitu kan, yang pemain-pemainnya juga sudah sebagian besar, hampir 50% pemain mereka itu pemain-pemain senior, walaupun separuhnya juga dimix dengan pemain junior yang memang mereka sudah bermain bersama selama bertahun-tahun gitu kan. Timnas kita ini dengan kemampuan yang seadanya, pemain-pemain muda, saya jadi teringat dulu di Liga Inggris ketika eranya Leeds United ya, dulu seragamnya selalu putih-putih. Leeds United pernah mengagetkan daripada Liga Inggris ketika kemudian pada waktu itu
sempat ya mau menapaki top Liga Inggris pada waktu itu dengan pasukan muda waktu itu. Zamannya Harry Kewell dari Australia dan juga Mark Viduka yang sama dari Australia. Waktu itu lumayan luar biasa. Dan ini saya harapkan kemudian terjadi di timnas kita. Dan ini masa keemasan timnas kita belum mencapai puncaknya ya, karena kemudian rombongannya si Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner gitu kan, dan si Justin Hubner, Nathan Joao ini belum mencapai masa puncaknya karena mereka belum menjadi pemain senior ya, belum menjadi pemain reguler di klubnya masing-masing. Dan kita berharap ya, ketika tampilan mereka itu bagus di timnas, pastinya nanti akan menarik banyak klub-klub luar daripada klub mereka, ataupun juga klubnya sendiri mulai berpikiran untuk menaikkan mereka, seperti Ivar Jenner yang selama ini cuma main di Jong Utrecht, kemudian bisa dimainkan di tim senior. Begitu juga Nathan Joao, Justin Hubner gitu kan. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi memang kalau kemudian dasarnya cuma mau mengolah ya digoreng ya semuanya. Bahkan kemarin isu tentang adanya pertemuan antara para pemain sebelum bertanding jumpa Arab Saudi yang kemudian tidak dihadiri oleh tim kepelatihan, staf kepelatihan. Itu kemudian diisukan bahwasanya itu adanya krisis ketidakpercayaan para pemain terhadap pelatih, yang justru saya juga sepertinya mau ketawa. Jadi kalau hal-hal seperti itu kan sebetulnya cuma untuk membakar semangat. Biasanya kapten tim atau seperti kapten timnas Jai Izez kemudian memberikan kata-kata yang inspiratif, mengobarkan semangat para pemain gitu kan. Dan justru lucu kalau kemudian staf kepelatihan ada di situ. Ini biasa dilakukan di klub-klub sepak bola di Eropa, biasa gitu kan. Yang mana kemudian hal tersebut langsung dibantah secara tegas oleh Coach Nova Arianto, bahwasanya pertemuan internal antara pemain tersebut justru yang kemudian yang meminta adalah STY sebelum pertandingan timnas kita ketika jumpa dengan Saudi Arabia. Dan lagi-lagi celah-celah yang kecil-kecil seperti ini berusaha digoreng kemudian untuk berargumentasi mempengaruhi sebagian daripada pecinta sepak bola di negeri kita. Lagi-lagi ya permintaannya ya salah satunya adalah mengganti pelatih timnas kita, yaitu STY teman-teman. Kalau saya sendiri dulu sih kadang-kadang kecewa kalau lihat timnas kita mainnya kok ball possession cuman bertahan terus. Bahkan terkesan kadang-kadang saya deg-degan ketika jumpa Australia di GBK kemarin gitu kan. Bahkan ketika jumpa Saudi di Arabia di Riyadh, sekalipun kita memimpin terlebih dahulu, setelahnya juga deg-degan gitu kan. Tapi memang saya menyadari bahwasanya itulah kemampuan terbaik timnas kita, karena timnas kita masih pemain-pemain baru, pemain-pemain muda gitu kan, yang akan terus berkembang. Dulu kalau lihat Marcelino Ferdinand juga kecewa luar biasa. Kenapa? Tembak bawa bola, gocek-gocek bola hilang gitu kan, kemudian nembak ke atas. Tapi ya saya menyadari mereka masih pemain-pemain muda yang masih terus berkembang dan kemudian terus selalu berkembang gitu kan, baik kemampuan fisik ataupun pengalaman ataupun ketenangan mereka semua. Yang seperti ini harusnya kemudian disupport dong, jangan kemudian dicari celah-celahnya digoreng. Ini bukan kritik ya. Kalau kemudian ada celah sedikit-sedikit seperti itu digoreng, ini bukan kritik. Ini sudah hal-hal yang sebetulnya yang berusaha kemudian untuk melumpuhkan moral gitu kan, baik moral staf pelatihan ataupun moral pemain. Walaupun saya pikir juga nggak akan ngaruh banyak, karena Coach STY sendiri kan nggak tahu bahasa Indonesia, juga nggak tahu bahasa Inggris, dia melalui penerjemahnya. Dan saya rasa penerjemahnya juga pun nggak akan merasa penting hal-hal seperti itu, jadi nggak perlu kemudian untuk diberitakan kepada Coach STY. Dan saya pikir juga para pemain-pemain muda kita yang dari diaspora juga belum mahir berbahasa Indonesia, walaupun mereka sudah belajar, tapi ya pastinya juga nggak mengindahkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya juga nggak ngaruh banyak gitu kan. Tapi yang terpengaruh adalah para netizen, pecinta sepak bola ataupun pecandu sepak bola. Tapi yakinlah teman-teman, timnas kita ini kedepannya belum masa emasnya ya. Ketika masa puncaknya, mereka akan luar biasa sekali ini. Saya nggak bayangin ketika rombongan Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian Nathan Joao, Marcelino Ferdinand, ketika kemudian mencapai masa puncaknya sekitar usia 25 sampai 20 tahun, 27 tahun tuh pastinya mereka akan kuat sudah permainannya gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Saya merasa penting untuk melakukan counter
Kalau kemudian Bung Toel menyatakan sah-sah saja untuk melakukan kritik, kita juga sebagai fan-nya juga sah-sah saja kan kalau kemudian untuk menjawab kritik tersebut. Nah, itu aja teman-teman, salam sepak bola.